Bab 1509, Ayo bertarung. Saat wajah keempat prajurit luar alam itu berubah, ruang dan waktu di depan mereka tiba-tiba terkoyak. Kemudian, 6 prajurit berbaju zirah emas bergegas maju bersama-sama. Begitu mereka bergegas keluar, 6 cahaya keemasan membentuk jaring emas yang menutupi Sander Ye dan yang lainnya. Pada saat yang sama, 6 tekanan mengerikan menyelimuti Sander Ye dan yang lainnya seperti air pasang. Keenamnya semuanya berada di luar alam. Pengawal Kaisar. Mereka adalah prajurit elit yang dilatih oleh kekaisaran. Mereka tidak pernah muncul di hadapan orang luar. Hanya para kaisar yang mengenal mereka, dan mereka hanya mematuhi perintah kaisar dari kekaisaran. Tetapi ketika melihat pengawal kaisar ini, ekspresi He Ditian tiba-tiba berubah. Dia tahu bahwa kekaisaran memiliki pasukan elit. Sebagai musuh bebuyutan kekaisaran, dia tahu sesuatu tentang pasukan elit ini. Setidaknya mereka berada di luar alam. Tidak banyak, tetapi semuanya sangat kuat. Pada saat ini, dia sungguh menyesalinya. Bukannya menyesal telah menolong Sander Ye, tapi menyesal telah meremehkan potensi Sander Ye. He Ditian tidak punya banyak otak, tetapi dia tahu satu hal, yaitu, semakin kekaisaran ingin membunuh Sander Ye, semakin berharga Sander Ye. Jika tidak bernilai besar, kekaisaran tidak akan pernah menargetkannya dengan cara ini. He Ditian ingin segera keluar dari tempat ini, tetapi pada saat ini, Zanujin langsung menggunakan senjata Sen pertama kekaisaran, segel kaisar, untuk memblokir waktu dan ruang di medan perang. Dengan benda ilahi ini, meskipun lawan tidak dapat membunuhnya, tidak akan ada masalah untuk menahannya. He Ditian tidak lagi memikirkan apa yang terjadi di luar. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan menyerbu ke arah Zanuji di kejauhan seperti bola meriam. Di kejauhan, melihat He Ditian berusaha menyerbu keluar, Zanuji tersenyum dingin, mendesak segel kaisar di tangannya, dan menyerbu ke arah He Ditian. Dengan berkah segel kaisar, auranya menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Di luar, keempat anggota keluarga Tian yang kuat yang melindungi Sander Ye, ekspresi mereka langsung berubah ketika mereka melihat 6 pengawal kaisar. 6 orang dari luar alarm. Terlebih lagi, jelas pada pandangan pertama bahwa ke-6 orang ini bukanlah orang biasa dari luar alam. Salah satu orang kuat keluarga Tian segera menatap Sander Ye dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Muda Ye, aku telah memberitahu orang-orang kuat di klan. Mereka akan dapat tiba di sini paling lama dalam waktu 1 jam. Pergilah ke kanan dan jangan melihat ke belakang. Karni akan menghentikan mereka. Silakan." Tanpa ragu sedikit pun, Sander Ye berbalik, terbang dengan pedangnya dan menghilang di ujung galaksi. Jika dia tetap tinggal di sini dalam kondisi seperti ini, itu akan menjadi beban besar bagi anggota keluarga Tian yang kuat ini. Meninggalkan tempat ini akan menjadi bantuan terbesar bagi mereka. Melihat Sander Ye pergi dengan tegas, orang kuat dari keluarga Tian segera menghela napas lega. Dia takut bertemu dengan orang yang bodoh. Lagi pula, jika Sander Ye tetap di sini, mereka harus mencurahkan sebagian besar energi mereka untuk melindunginya. Prajurit terkemuka keluarga Tian menoleh ke arah 6 pengawal kaisar dan berkata dengan suara yang garang, "Bakar Yan Bege jiwa." Bang! Saat suara itu jatuh, jiwa keempat keluarga Tian yang kuat terbakar bersama. Mereka tahu betul bahwa tidak ada peluang untuk menang ketika 4 orang kalah jumlah oleh 6 orang, dan hanya dengan bertarung mati-matian baru dapat mempunyai kesempatan untuk menghentikan orang-orang ini. 6 pengawal kaisar pun tercengang saat melihat keempat orang itu langsung membakar jiwa mereka. Mereka jelas tidak menyangka bahwa keempat orang ini benar-benar akan membakar jiwa mereka. Bunuh! Pengawal kaisar terkemuka tidak mengatakan apa-apa dan langsung memimpin 5 orang untuk bergegas menuju 4 prajurit keluarga Tian yang kuat. Di sisi lain, Sander Ye terbang cepat dengan pedangnya, tetapi tanpa pedang King Xuan, kecepatannya tidak secepat itu.
Dia tidak berani tinggal sedetik pun. Tapi, tidak lama kemudian, wajahnya berubah gelap, dan dia melihat ruang dan waktu di kejauhan tiba-tiba meledak, dan kemudian seorang penjaga berbaju besi emas perlahan berjalan keluar. Melihat orang itu datang, raut wajah Sander Ye langsung berubah serius. Aura pihak lain hanya lebih lemah dari Zanuji dan Heditian. Orang yang datang tidak lain adalah Cheniyodi, komandan pengawal kaisar. Cheniyodi menatap Sander Ye dengan mata tenang, dan saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi. Di kejauhan, Sander Ye tiba-tiba menyatukan jari-jarinya dan seberkas kekuatan pedang tak tertandingi melesat keluar secara langsung. 3 garis keturunan diaktifkan pada saat yang sama. Tapi, Cheniyodi hanya perlu menggunakan 1 pukulan untuk menghancurkan cahaya pedang Sander Ye. Cahaya tinju emas yang kuat mengejutkan Sander Ye dan membuatnya mundur dengan keras. Ruang dan waktu tempat dia mundur langsung hancur dan musnah. Dia berhenti hanya setelah mundur puluhan ribu kaki. Begitu dia berhenti, tubuhnya yang telah diperbaiki, terkoyak lagi dan darah perlahan mengalir keluar. Cheniyodi menatap Sander Ye, masih tanpa mengatakan apapun, tetapi hanya melangkah maju. Saat dia mengambil langkah ini, Sander Ye langsung merasakan kekuatan tekanan yang mengerikan dari tinjunya. Tinju. Gaya tinju pria di depannya benar-benar berbeda dari Zanuji. Gaya tinju Zanuji adalah gaya tinju kekaisaran. Setiap kali dia memukul, ada aliran aura kekaisaran yang tiada habisnya, yang memberi orang perasaan bahwa melawan satu orang ini berarti melawan seluruh kekaisaran. Keterampilan bertinju pria di depannya sangat kuat dan dahsyat, dengan kekuatan yang tak terkira. Sander Ye tiba-tiba melangkah maju. Saat dia melangkah, kekuatan pedang tak tertandingi di dalam tubuhnya tiba-tiba tersapu keluar, lalu berubah menjadi pedang Yi yang membunuh bagai badai. Dengan berkah kekuatan garis keturunannya, kekuatan pedang Yi tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Akan tetapi, sebelum pedang Yi yang tak terhitung jumlahnya itu dapat mendekati cahaya tinju emas itu, mereka terpaksa berhenti di tempat karena tekanan tinjunya. Dan dengan kedatangannya, pedang Yi Sander Ye yang tak terhitung jumlahnya mulai hancur secara langsung. Tapi, pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara pedang di lapangan. Sebilah pedang menyambar bagai guntur, dan dalam sekejap mata pedang itu menebas cahaya tinju keemasan. Bang! Cahaya tinju itu pecah dan berubah menjadi pecahan-pecahan emas yang tak terhitung jumlahnya yang memercik dari langit berbintang. Cahaya pedang itu tidak menghilang, melainkan langsung masuk dan menebas Cheniyodi. Cheniyodi langsung mengernyit, lalu meninju lagi. Cahaya tinju emas itu panjangnya puluhan ribu kaki dan dia menangkis pedang Sander Ye. Tapi, pada saat berikutnya, cahaya pedang dan tinjunya meledak bersamaan, dan gelombang kejut dahsyat meletus dari medan perang, bagaikan letusan gunung berapi. Cheniyodi tidak menyerang lagi. Dia melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan energi tak terhitung jumlahnya langsung tersapu. Dia mendongak ke arah Sander Ye di kejauhan, mengerutkan kening, kehebatan waktu dan ruang virtual. Ada sedikit nada terkejut dalam suara itu. Pedang yang baru saja diayunkan Sander Ye benar-benar membawa kekuatan ruang dan waktu virtual dan nyata. Dengan kata lain, pemuda di depannya sebenarnya setara dengan luar alam. Harus dikatakan bahwa ini agak keterlaluan, karena dia belum pernah melihat ahli luar alam yang begitu mudah. Terlebih lagi, hal yang paling keterlaluan adalah bahwa alam Sander Ye tidak jelas. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti mengapa Kaisar mengeluarkan perintah kematian untuk membunuh pemuda di depannya. Jika dia tidak mati, dia pasti akan menjadi Kaisar Agung di masa depan. Lagi pula, Kekaisaran sebelumnya ingin menggunakan keluarga Tian untuk membunuhnya, jadi bagaimana mungkin pemuda itu tidak menyimpan dendam? Cheniyodi menarik kembali pikirannya, tatapannya kembali tertuju pada Sander Ye, tangan kanannya perlahan mengepal,
dan kekuatan tinju yang mengerikan dan dahsyat terkondensasi dari telapak tangannya. Di kejauhan, pedang Yi diam-diam mengembun di telapak tangan Sander Ye. Kekuatan waktu dan ruang virtual dan nyata. Awalnya dia tidak berpikir untuk menggunakannya, tetapi sekarang dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Jika dia tidak menggunakannya, dia tidak akan mampu bersaing dengan orang di depannya. Sebenarnya dia sedikit menyesal pada saat ini. Dia menyesal telah meremehkan kekaisaran ini. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Zanuji dari kekaisaran akan begitu tegas dalam membunuhnya. Dia benar-benar tidak memberinya kesempatan sama sekali. Tiba-tiba, Chen Yodi di kejauhan menghilang dari tempatnya. Jelebi. Ruang dan waktu di hadapan Sander Ye tiba-tiba terkoyak hebat, dan tekanan tinju yang dahsyat datang langsung ke arahnya. Sander Ye tidak mundur melainkan maju, menyerbu ke depan, dan membunuh dengan pedang. Suara pedang bergema di seluruh alam semesta berbintang yang tak berujung. Tak lama kemudian, kekuatan keduanya bertabrakan satu sama lain dengan cara yang paling kaku. Pada saat tabrakan terjadi, area di mana keduanya berada langsung meledak, dan kekuatan yang tersisa menyapu dengan dahsyat, memusnahkan segalanya. Sander Ye langsung terlempar puluhan ribu kaki. Begitu dia berhenti, tubuhnya meledak dan jiwanya menjadi ilusi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Chen Yodi juga mundur dengan keras, tetapi dia berhenti setelah mundur puluhan ribu kaki. Ada puluhan bekas pedang di tubuhnya, dan bekas pedang itu sangat dalam, hingga menghancurkan baju besi emas yang dikenakannya. Chen Yodi mendongak ke arah Sander Ye di kejauhan, dengan sedikit kesan serius di matanya. Penjahat. Di sisi lain, Zanuji dan Hedi Tian yang sedang bertarung juga memperhatikan sisi ini. Keduanya memiliki suasana hati yang sangat berbeda. Zanuji sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia menyadari bahwa dia telah sangat meremehkan Sander Ye. Pada saat ini, dia benar-benar merasa sedikit menyesal. Jika tahu hal ini lebih awal, dia tidak akan begitu tegas berdiri di pihak pemilik pena Tao. Tetapi saat ini, kebencian telah terbentuk, dan dia beserta kekaisaran tidak punya jalan keluar. Berhadapan dengan seorang jenius setingkat ini, jika tidak dicekik, akan menjadi masalah besar di masa mendatang. Terlebih lagi, pemilik pena Tao juga tak terduga, dan pilihan yang diambil kekaisarannya belum tentu salah. Di sisi lain, Hedi Tian sangat bersemangat. Awalnya, dia datang untuk menyelamatkan Sander Ye secara langsung demi Liana Yu. Bagaimanapun, dia mengenal Liana Yu. Kalau saja Sander Ye tidak begitu penting, dia tidak akan pernah berkata, "Selamatkan dia dengan cara apapun," dan bersedia mengambil risiko ketahuan. Sekarang dia melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh Sander Ye, dia menyadari bahwa dia telah sangat meremehkan potensi Sander Ye. Orang semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibina oleh kekuatan biasa, karena orang paling jahat di antara generasi muda keluarga Tian agak lebih rendah daripada Sander Ye. Tapi setelah gembira, dia jadi khawatir. Dia terjebak di sini. Meskipun keluarga Jun telah mengirim para ahli terbaik untuk mendukungnya, itu akan memakan waktu, dan selama waktu ini, ada kemungkinan besar terjadinya berbagai variabel. Terlebih lagi, keempat orang kuat di luar alam keluarga Tian sekarang tidak dapat bertahan. 4 lawan 6, sungguh kerugian. Terlebih lagi, pasukan yang dikirim oleh kekaisaran adalah pengawal kaisar, orang-orang kuat yang benar-benar layak menyandang gelar mereka. Hedi Tian semakin cemas. Di langit berbintang yang jauh, jiwa Sander Ye akhirnya stabil. Dia merentangkan telapak tangannya, lalu pedang Yi kembali mengembun dari telapak tangannya. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Chen Yodi di kejauhan dan tertawa, "Mari bertarung. Ayo bertarung." Kali ini, dia tidak bertahan secara pasif, tetapi mengambil inisiatif untuk menyerang. Cahaya pedang merobek lapangan dan menuju langsung ke arah Chen Yodi. Bersambung.